Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ningrum dari Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, kali ini saya akan membahas tugas 1 dengan mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, perkenalkan, nama saya Dwi Ningrum. Saya dari Prodi Sistem Informasi untuk NIM-nya 0490021119. Ya, untuk tugasnya berikut saya akan menjelaskannya. Baik, berikut saya akan menjelaskan untuk menjelaskan presentasi proyek saya, yaitu SITTAUT, singkatan dari Sistem Informasi Tracking dan Stok Bahan Ajar Universitas Terbuka. Baik, di sini ada latar belakangnya. Dibuat dengan program ini adalah untuk membantu proses pengelolaan stok dan distribusi bahan ajar di lingkungan Universitas Terbuka. Selama ini, pencatatan stok dan tracking distribusi masih sering dilakukan secara manual, sehingga rawan kesalahan dan membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, saya membuat aplikasi web sederhana ini agar pengguna dapat melakukan login, melihat dashboard, memantau stok bahan ajar, serta melacak pengiriman bahan ajar dengan lebih mudah dan cepat. Kemudian di sini ada struktur folder dan teknologi yang digunakan. Aplikasi ini dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript murni atau tanpa framework, agar mudah dijalankan di lingkungan lokal seperti browser. Struktur folder program ini terdiri dari folder CSS berisi file style.css untuk tampilan halaman. Kemudian yang kedua ada folder JS berisi file data JS, login JS, dashboard JS, stock JS, dan tracking JS. Kemudian yang ketiga ada beberapa file utama halaman, yaitu yang pertama index HTML untuk login, dashboard HTML untuk halaman utama setelah login. Yang ketiga ada stok HTML untuk melihat dan menambah stok bahan ajar. Yang terakhir ada tracking HTML untuk melacak distribusi bahan ajar. Kemudian di sini saya akan membuat nomor 4, yaitu halaman login. Pada halaman pertama, yaitu login page, pengguna diminta memasukkan alamat email dan password. Proses login divalidasi menggunakan data user yang sudah saya simpan di file data.js. Jika data cocok, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard, dan jika tidak cocok, maka akan muncul pesan error. Data login disimpan menggunakan session stroke agar halaman lain
bisa mendeteksi siapa pengguna yang sedang aktif. Kemudian di sini ada dashboard. Setelah berhasil login, pengguna masuk ke dashboard HTML. Di sini tampil informasi sambutan dan menu navigasi menuju informasi bahan ajar atau stok. Kemudian ini yang kedua ada tracking distribusi, dan yang ketiga ada tombol logout. Di sini dashboard juga menampilkan jumlah total stok dan data ringkasan lainnya yang diambil dari data bahan ajar di file data.js. Berikut untuk tampilannya. Kemudian ini halaman stok bahan ajar. Di halaman stok HTML, pengguna dapat melihat daftar stok bahan ajar yang tersedia. Tabel ini ditampilkan secara dinamis menggunakan JavaScript yang membaca data dari file data.js. Selain itu, saya juga menambahkan fitur tambahan interaktif, yaitu yang pertama, form untuk menambah data stok baru secara langsung. Yang kedua, setelah menekan tombol tambah stok, data baru akan langsung muncul di tabel tanpa perlu reload halaman. Fitur ini menggunakan DOM manipulation untuk menambah baris baru ke tabel secara real time. Kemudian di sini ada halaman tracking distribusi. Selanjutnya pada halaman tracking HTML, di mana pengguna dapat memantau proses pengiriman bahan ajar dari gudang ke berbagai lokasi. Data tracking ini juga diambil dari data distribusi di data.js dan ditampilkan dalam bentuk tabel yang mudah dibaca. Di halaman ini kita bisa menambahkan informasi seperti status pengiriman, misalnya dalam perjalanan, sampai tujuan, atau pending. Kemudian fungsi logout setiap halaman dilengkapi dengan tombol logout. Jika ditekan session stroke akan dihapus dan pengguna otomatis dikembalikan ke halaman login. Ini menjaga agar data hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah login. Berikut tadi untuk cara pengujian programnya. Di program ini cukup buka file index.html menggunakan browser atau fitur live server di Visual Studio Code. Dengan langkah-langkahnya, di sini saya menggunakan akun login rina@ut.ac.id dengan password rina123. Kemudian setelah berhasil masuk ke dashboard. Lalu pilih menu informasi bahan ajar untuk mencoba fitur tambah stok, atau pilih menu tracking distribusi untuk melihat data pengiriman bahan ajar. Berikut untuk tracking pengiriman bahan ajar, contohnya. Di sini ada atas nama Rina Wulandari, status dalam perjalanan, ekspedisinya JNE, tanggal kirimnya 2025, bulan 8 tanggal 25. Totalnya 180.000. Untuk riwayat perjalanannya di bawah. Baik, keunggulan dari program ini, yang pertama antarmuka sederhana dan mudah digunakan. Lalu yang kedua tidak memerlukan server atau database tambahan. Yang ketiga menggunakan JavaScript atau DOM manipulation untuk memperbarui data secara dinamis. Yang keempat dapat dijalankan di semua browser modern.
Kemudian yang kelima, mudah dikembangkan menjadi sistem manajemen gudang yang lebih besar di masa depan. Berikut contoh untuk logout-nya. Baik, demikian presentasi singkat dari saya mengenai program SITAUT. Program ini merupakan simulasi sederhana dari sistem informasi yang membantu pengelolaan stok tracking dan bahan ajar universitas terbuka. Terima kasih atas perhatian dari Bapak atau Ibu dan rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.